sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang salah satu aplikasi bisnis online. Lebih dikenal di YouTube itu bukan bisnis online ya, tapi lebih ke aplikasi penghasil uang. Apa itu? Saya akan kenalkan tentang salah satu dari aplikasinya, karena ini ada aplikasi dengan berbeda jenis perusahaan, tapi fitur dan cara kerjanya sama. Semuanya menggunakan share, pokoknya semuanya menggunakan share. Saya akan bercerita ke salah satu yang identik, yang saya pahami, walaupun pada dasarnya sama, meskipun ada yang bilang oh ini lebih dahulu, ini sudah 2-3 tahun lamanya dan lain sebagainya. Pada dasarnya perusahaan ini baru, yang saya tahu perusahaan ini baru di 2020. Jika ada yang bilang bahwa perusahaan ini sudah ada dari 2018, saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya ini baru goal di 2020. Kenapa saya bilang ini baru? Karena beberapa teman-teman saya termasuk yang hobi dengan pergerakan-pergerakan secara online menyatakan bahwa ini baru sekali, baru 2020. Jadi bagi kalian yang sudah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan jenis-jenis ini, jenis yang sama sudah ada dari 2018, tolong lihat legalitasnya dan cek kembali ya. Tapi intinya pada kali ini saya hanya menyatakan bahwa bisnis ini oke, aplikasi ini oke. Kenapa oke? Karena tidak semua dari kita mampu membuat akun yang memiliki nilai jual yang kuat, walaupun banyak sekali di share bagaimana cara membuat YouTube, menjadi youtuber yang handal dan lain sebagainya, bagaimana cara membuat web yang memiliki nilai jual, memiliki IG dengan like, follow lebih dari ribuan bahkan jutaan follower. Nah itu tergantung dengan kalian. Tapi pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang pakai share ini, mereka memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang membuat orang lain tenar. Jadi bagi kalian yang dapat uang dari Facebook, dari IG, dari YouTube dan lain sebagainya, nah di sini kalian bekerja untuk membantu mereka, akun mereka, channel mereka supaya laku mendapatkan uang, dan kalian juga mendapat bagian dari uang tersebut. Nah, bedanya seperti ini. Banyak yang berbicara seperti ini. Perusahaan ini nggak jelas di mana tempatnya, aman nggak? Bagaimana kalau uangnya hilang? Nah, jika itu pertanyaannya, maka saya bilang kalau Anda takut rugi, tidak usah ikut. Jika Anda takut bangkrut, tidak usah buka usaha. Jadi saja pekerja yang real, itu lebih aman buat Anda. Tapi jika Anda adalah orang-orang yang mencari rupiah, selagi memang Anda menggunakan cara-cara yang lazim, yang tidak melanggar hukum, tidak membunuh, tidak merampok dan lain sebagainya, silahkan, dengan catatan kalian berani. Saya ingin berbagi tips hari ini ya. Jadi saya buat video ini hanya untuk berbagi, karena beberapa orang, teman-teman akhir-akhir itu menyatakan ayolah ikut, anda kan sudah terbiasa di multi level dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya sampaikan dengan jelas bahwa saya bukan orang multi level lagi, saya bukan orang yang hobi mengajak-ajak orang lagi. Jadi ketika ditanya konten ini dibuat, ikut nggak? Saya ikut, secara pribadi saya ikut. Saya ngajak orang, saya hanya memperkenalkan kalau mau, dan saya tidak bilang ayolah ikut. Silakan, mau ikut mau tidak juga tidak jadi masalah. Rezeki itu ada yang atur. Nah, saya menggunakan cara saya dalam bermain ini, mudah-mudahan ini dapat meyakinkan anda semuanya untuk mengambil langkah, walaupun bukan di usaha yang sama dengan saya. Karena ini bisnis online ya, saya katakan ini bisnis online, walaupun ada yang bilang ini aplikasi penghasil uang, bukan bisnis online, terserah. Tapi dasarnya saya menggunakan patokan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, saya menggunakan uang free yang tidak saya rencanakan untuk kepentingan-kepentingan yang vital ya. Misalnya gaji untuk kehidupan sehari-hari, tidak yang seperti itu yang saya gunakan. Yang kedua, saya tidak ikut dengan dana besar ya, apalagi pakai pinjam uang, tidak.
Ketika ada angka yang terkecil, maka saya akan ikut yang terkecil, yang free. Terkecuali saya berada di posisi pertengahan. Itu bilangnya ikutnya kecil-kecilan, tapi nyatanya sudah di posisi itu. Nah, mungkin waktu saya daftar, saya ikut, ada rezeki lebih yang memang belum ada tupoksinya, belum ada rencana mau dikemanakan. Nah, mungkin seperti itu. Kalau tidak. Yang ketiga, saya tidak ajak orang. Saya tidak ajak orang. Tapi jika kalian mau ikut, mau hubungi saya, Mas, tolong saya ikutlah, supaya enak, supaya bisa kelihatan nanti kalau jangan-jangan perusahaan ini mau hilang nih. Biasanya ikut sampean tidak banyak ruginya karena sebagian sudah bisa terambil, monggo, tapi saya tidak janjikan yang seperti itu. Saya tidak pernah memberikan jaminan dan saya tidak menjamin apapun. Yang keempat, saya menggunakan prinsip yang sama, dan itu selalu saya sampaikan pada mereka-mereka yang mau ikut dengan saya. Yang apa itu? Yaitu ketika kita menikmati hasilnya, maka kita nikmati, ya. Uang saya ya uang saya, uang Anda ya uang Anda nikmati sendiri. Ketika kita kehilangan, kita sama-sama kehilangan, maka berdukalah masing-masing, introspeksi diri, dan lain sebagainya. Jangan saling menuntut, karena saya tidak mengajak dan saya tidak menjamin apapun. Prinsip yang kedua adalah ketika saya punya modal kecil atau besar, kemudian saya gunakan untuk buka usaha saya akan menghadapi dua hal: untung besar dan rugi besar. Ya, untung besar dan rugi besar itu adalah hal mutlak yang akan kita alami ketika kita melakukan usaha. Lalu bagaimana dengan bisnis ini? Sama. Maka saya sampaikan bahwa di bisnis ini sama. Saya punya modal berapa, itu yang saya tanamkan, maka saya akan menerima dua akibat. Saya untung dari apa yang saya lakukan, atau saya rugi dari apa yang saya lakukan. Selesai, ya. Berarti oke semuanya, deal. Kemudian yang kelima, ada perubahan. Kalau dulu di multi level, perusahaan multi level itu akan bertahan 4-5 tahun. Apa sebabnya? Karena mereka, member-membernya melakukan top up, ya, tutup poin dengan angka besar, sebesar mereka ikut. Artinya ketika setiap 1 bulan mereka daftar, itu untuk pengaman bonus-bonusnya. Di lain waktu, sekitar 2010-an, tutup poinnya makin rendah, dan hasilnya makin tinggi, rewardnya makin tinggi. Apa yang terjadi? Perusahaan multi level rata-rata, ya, itu akan stagnan 2-3 tahun, tidak 5 tahun lagi, tapi 2 atau 3 tahun pasti lengser. Kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan bisnis online? Bisnis online bertahan dengan aman ketika memang sedang aman. Ya, kenapa saya bilang sedang aman? Tidak ada yang bisa memastikan. Lalu kenapa harus kita ikut? Nah, jawab saya ikut dengan siklus. Ketika perusahaan tersebut banyak kebijakan, withdraw harus seperti ini, biasanya lancar-lancar, kemudian harus hari ini. Mungkin jam withdrawnya tadinya 24 jam berubah jadi 6 jam. Terus syarat dapat bonusnya harus punya ini dulu, harus seperti ini dulu. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa keuangan perusahaan mulai tidak stabil. Maka saran saya, ketika perusahaan seperti itu, langsung habisi semua modal Bapak Ibu, tarik bonus-bonusnya. Apa yang tersisa itu adalah efek yang harus kita terima, untungkah atau rugikah, ya. Jadi ketika sudah terjadi banyak kebijakan dengan banyak alasan, itu adalah tanda-tanda bahwa perusahaan itu akan hilang. Maka secepatnya ambil modal Anda. Nah, itu tips dari saya. Jadi tidak ada lagi yang bertanya bagaimana, Mas, gimana caranya saya ikut sampean saya harus untung. Nggak ada. Saya sendiri tidak punya kekuatan seperti itu bahwa saya akan untung. Ya, perusahaan akan bangkrut seperti apapun, saya akan untung duluan. Maka bagaimana orang di bawah kita? Itu adalah hal yang menjadi beban mental. Walaupun saya menggunakan prinsip seperti ini, sejujurnya saya masih punya beban mental ketika mereka yang ikut dengan sukarela, dengan tekad bahwa apapun yang terjadi sudah gak jadi masalah. Tapi tetap saja mereka yang ikut kita itu jadi beban kita secara moral. Walaupun udahlah Mas, kita seperti kesepakatan awal kita sudah tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan, karena ini bukan perusahaan kita. Kita menikmati ketika dapat hasil, ya ketika hilang sama-sama kita menerima efek dari hilang tersebut.
Meskipun demikian, karena kita manusia yang punya hati nurani, pasti kita punya rasa bersalah. Intinya saling komunikasi dengan baik, dan ingatlah bahwa ini bukan perusahaan kita, dan perusahaan itu tidak ada yang kemudian langgeng terus, itu nggak ada. Kalau tidak percaya, Anda lihat perusahaan-perusahaan BUMN, ya, banyak mereka cerita saya untung sekian tahun ini, besoknya untung sekian, atau mereka lebih banyak bercerita tahun ini kuartalnya untung 0, sekian persen, atau malah mereka menyatakan, wah, karena efek dari seperti ini perusahaan BUMN A B C mengalami kerugian. Intinya sama, bahwa rezeki itu ada yang ngatur, kita hanya berproses dari apa yang akan kita dapatkan. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga tips yang saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan. Sekali lagi, jangan Anda kecewakan orang, dan jangan Anda rusak hubungan Anda hanya gara-gara uang. Oke, intinya bahwa ketika Anda mengikuti bisnis-bisnis seperti ini, Anda harus cermat atas kebijakan perusahaan yang diambil. Kemudian jangan sekali-sekali ikut bisnis-bisnis online dengan cara berhutang, ya, karena itu akan menjadi beban lebih bagi Anda, dan Anda akan melakukan hal-hal bodoh yang menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar orang bodoh yang mengikuti investasi online. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak mengenakan, dan semoga bisa sama-sama kita belajar, sama-sama menjadi rezeki kita, ya. Semoga keuntungan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.